Sahabatku dalam Tuhan, sungguh senang bisa jumpa melalui pelayanan ini. Kita mau melangkah, jalani dan isi hidup ini, dan untuk itu kita butuh tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan baca renungkan firman Tuhan, sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, inilah kami yang mau dituntun dibimbing oleh kebenaran firman-Mu. Makanya saat ini kami akan baca renungkan firman, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari membaca firman Tuhan dari Matius 4 ayat 21a. Sekali lagi Matius 4 ayat 21a. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Demikian firman Tuhan. Sahabatku dalam Tuhan, Yesus yang berjalan menyusur Danau Galilea untuk memanggil murid-muridnya yang pertama, tidak berhenti pada Simon dan Andreas, tapi ia berjalan terus melangkah untuk mencari dan menemukan yang lain. Lalu ia menemukan dua orang bersaudara, Yakobus dan Yohanes, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala dalam perahu. Mereka juga sebagai nelayan. Kalau Simon dan Andreas sebagaimana yang dicatat di ayat 18, Yesus menjumpai mereka ketika sedang menebarkan jala di Danau Galilea. Artinya mereka sementara bekerja, karena sementara bekerja jala ada di luar perahu, ada di dalam air. Berbeda dengan Yakobus dan Yohanes, Yesus menjumpai mereka ketika mereka sementara membereskan jala di dalam perahu. Jala berada bukan di luar perahu. Apakah belum atau sudah selesai menebarkan jala? Intinya adalah mereka sementara bekerja, sementara beraktivitas sesuai dengan profesi mereka. Disitulah Yesus datang menjumpai dan bahkan memanggil untuk menjadi muridnya. Jadi inisiatif datang dari Yesus, bukan datang dari Yakobus dan Yohanes yang datang kepada Yesus untuk menawarkan diri. Jadi tepat seperti yang dikatakan Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ketika Tuhan memanggil dan memilih kita, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak panggilan Tuhan selain taat dan setia menjawab panggilan Tuhan. Pemanggilan seseorang untuk menjadi pelayan Tuhan bukan berdasar pada kehendak manusia, tapi berdasar pada kehendak Allah. Allah yang memanggil dan memilih, Dia juga yang memperlengkapi dengan kuasanya. Sebagaimana ungkapan lirik lagu dari Nyanyikanlah Kidung Baru dalam nomor 14 dikatakan, jadilah Tuhan kehendakmu, kaulah penjunan ku tanahnya, bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Perenungan firman ini juga menjadi dasar bagi kita sebagai warga gereja, khususnya anggota sidi jamaat, agar dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan dan mensukseskan pemilihan pelayan, siap memilih dan dipilih, dan semua proses pemilihan. Dan yang terpilih sungguh-sungguh yakin itu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu penuh kuasa. Dan biarlah kuasa firman mengubahkan setiap kami yang mendengar kebenaran firman ini. Supaya firman ini sungguh-sungguh jadi nyata dalam perilaku hidup ini. Dan untuk itu kami mohon Bapa, biar Engkau nyatakan kuasa-Mu di tengah kerja pelayanan Gereja Masehi Injili di Minahasa.
yang saat ini lagi dalam persiapan untuk melaksanakan pemilihan calon pelayan khusus, diaken dan penatua, bahkan juga calon komisi pelayanan kategorial. Biar ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, supaya proses pemilihan dan hasil pemilihan nanti sungguh-sungguh itu bersumber dari Tuhan dan datangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu Tuhan tolong persiapkan kami semua, mulai dari panitia-panitia pemilihan. Biar Tuhan yang pakai panitia yang ada di semua aras pelayanan, di aras jemaat, biar sungguh-sungguh dapat melaksanakan tugas tanggung jawab ini dalam tuntunan Tuhan. Dan persiapkan seluruh warga jemaat, khususnya anggota sini jemaat, supaya sungguh-sungguh terbuka dalam tuntunan kuasa Tuhan. Semua yang dilakukan sungguh-sungguh digerakkan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, sehingga hasilnya sungguh-sungguh datangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan untuk itu kami mohon Bapa, biar Engkau berikan waktu yang terbaik pada tanggal 15 dan 17 Oktober nanti. Biar Tuhan atur supaya iklim wilayah pelayanan Gereja Masih Injili Minahasa, baik yang ada di tanah Minahasa, di luar tanah Minahasa, bahkan di luar negeri, semua ada dalam keadaan yang baik. Kami mohon Tuhan tolong supaya tidak terganggu dengan penyebaran virus corona. Makanya Tuhan tolong berkati upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Biar ini sungguh datangkan sukses, nama Tuhan dimuliakan. Semua yang Tuhan libatkan di pelayanan, apalagi di mengakhiri periode pelayanan ini, biar kami dapat mempersiapkan dengan baik. Kami dapat mempersiapkan kader-kader yang dapat melanjutkan tugas tanggung jawab pelayanan. Dan oleh sebab itu, biar Tuhan yang ambil alih, sehingga semua berlangsung dalam kendali kuasa Tuhan. Semua yang mengikuti pelayanan ini diberkati Tuhan, dan tim multimedia Bukit Moria Riket terus diberkati Tuhan. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya disampaikan kepada semua yang tetap setia mengikuti pelayanan ini. Sebagai hamba Tuhan, saya Pendeta Asher Esau mau bilang pada kamu bahwa kamu sungguh berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan sayang pada orang semua. Shalom, salam sehat, tetap sehat, jaga iman, jaga imun, sepasti aman. Sebab ada Tuhan yang menjaga dan menyelamatkanmu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Riket. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.